Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Ronaldo, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan NIM 5011627775. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari diskusi 1 mata kuliah studi kooperatif pendidikan dasar berbagai negara. Menurut pendapat saya, masalah pendidikan dan relevansinya di lingkungan sekolah, malah masalah-masalah pendidikan yang diangkat dalam kedua artikel seperti ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara daerah perdesaan dan perkotaan, rendahnya kualitas sarana prasarana, kekurangan guru yang berkualitas, dan ketidakseimbangan distribusi sumber daya pendidikan yang relevan dengan kondisi yang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Di sekolah tempat saya bekerja, SD Negeri 120/6 Kederasan Panjang, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, persoalan serupa memang masih terjadi. Misalnya, meskipun akses ke sekolah sudah tersedia, kualitas sarana dan prasarana serta kesinambungan pelatihan guru masih menjadi tantangan seperti infrastruktur pendidikan yang masih minim dan tidak memadai. Banyak sekolah di pedesaan kurang fasilitas belajar seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet terbatas. Kemudian kurangnya kesadaran dan motivasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang berpengaruh pada tingkat partisipasi belajar siswa di daerah tersebut. Faktor sosial ekonomi keluarga yang rendah sehingga anak-anak kadang harus membantu orang tua bekerja dan menyebabkan mereka putus sekolah. Jadi, hal ini menyulitkan terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan menarik. Namun, perbedaan yang terasa di wilayah saya, upaya perlibatan masyarakat dan didukung pemerintah daerah lebih aktif sehingga beberapa inisiatif peningkatan kualitas telah berjalan, seperti mengadakan pelatihan bagi guru di wilayah perdesaan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran. Pelatihan ini mencakup metode pengajaran efektif, penggunaan teknologi pendidikan, dan pemahaman konteks lokal siswa dengan guru yang lebih profesional. Kualitas pendidikan di daerah perdesaan dapat meningkatkan signifikan. Sementara di daerah lain, dalam artikel terutama wilayah pedesaan terpencil, kendala tersebut lebih besar dan belum mendapat solusi optimal. Nomor 2. Saran mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan. Mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya dalam pendidikan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah harus memperkuat kebijakan yang memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan secara inklusif, terutama di daerah-daerah yang termarginalkan. Selain itu, penting untuk meningkatkan pendidikan politik dan sosial secara sistematis di sekolah agar peserta didik memiliki pemahaman yang baik dan sikap kritis terhadap isu-isu tersebut tanpa terpengaruh politisasi negatif. Pelibatan masyarakat dan pendidikan karakter yang menekankan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan keberagaman budaya yang menjadi kunci. Kemitraan antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan komunitas lokal harus terus diperkuat guna menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan resisten terhadap konflik sosial, politik, dan budaya. Dengan pendekatan ini, pendidikan berperan sebagai alat pemersatu dan pemberdaya masyarakat yang mampu menghadapi tantangan sosial, politik, dan budaya secara konstruktif. Selanjutnya, yang nomor 3. Kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Isi artikel-artikel tersebut sangat relevan dengan materi modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar karena sama-sama menekankan pentingnya akses yang adil dan kualitas pendidikan dalam konteks sosial budaya yang berbeda. Modul 1 mengajarkan bagaimana perbedaan kondisi sosial, politik, budaya di berbagai negara mempengaruhi sistem pendidikan dasar mereka, termasuk tantangan dalam pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu guru.
Artikel-artikel tersebut juga menggarisbawahi peran infrastruktur, pelatihan guru, dan pelibatan komunitas yang merupakan elemen penting dalam modul untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. Lebih lanjut, pemahaman isu sosial budaya dan politik dalam pendidikan seperti yang dibahas di modul membantu dalam membangun kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif. Sebagaimana diilustrasikan dalam contoh kasus pembangunan pendidikan di daerah perdesaan yang dibahas dalam artikel. Demikian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.